Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Jordi Rembet. Saya dari kelompok 3. Saya akan membahas tentang filsafat timur. Pada umumnya, filsafat terbagi menjadi dua garis besar, yaitu filsafat barat dan filsafat timur. Filsafat barat dan filsafat timur tentu sangat berbeda karakteristiknya karena berkembang di daerah yang berbeda dengan kebudayaan serta peradaban yang berbeda pula. Banyak ilmuwan dari barat yang selalu menciptakan inovasi baru untuk kemajuan dunia membuat filsafat timur kurang mendapat perhatian. Filsafat timur memang terkenal dengan sifatnya yang religius, mistis, magis, sehingga kurang bisa diterima secara rasional. Filsafat timur berkembang di daerah Cina, India, Jepang yang memunculkan banyak pemikiran-pemikiran dan digunakan pedoman oleh masyarakat bagian timur. Di wilayah timur juga terkenal sebagai wilayah yang mempunyai peradaban besar di dunia dan sumber agama serta pandangan tentang manusia dan dunia. Banyak orang yang mencari ketenangan di daerah timur karena dianggap memiliki suatu keadaan yang mendamaikan dan menenteramkan jiwa. Dalam filsafat barat, instrumen utama yang dijadikan sebagai alat untuk mencari kenyataan kebenaran adalah menggunakan nalar yang bersumber dari akal, pikiran, dan indera. Pencarian yang radikal, luas, dan mendalam dari filsafat barat menggunakan akal, pikiran, dan pengamatan empiris, berbeda dengan filsafat timur. Filsafat timur lebih mengandalkan hati dan golbu dalam filsafat timur. Dalam filsafat timur juga mendapatkan pandangan hati menempatkan posisi tertinggi setelah akal dan indera sebagai perangkat utama untuk sampai kepada kenyataan akan kebenaran. Sementara filsafat barat tidak menggunakan instrumen hati sebagai media penting untuk sampai kepada realitas tunggal atau kebenaran akhir. Di dunia timur lebih menentangkan pada aspek intuisi dan juga pada batinia, spiritual dan mistis. Berdasarkan hal ilmiah, maka orang timur mempercayai bahwa dengan memiliki jiwa yang baik, maka mereka akan menjadi kebijaksanaan dan kebaikan hidup. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Natalia Wanta dengan NIM 22101137 dari kelas D. Saya akan menyambung penjelasan dari Jordi Rembet, yaitu pendekatan mereka lebih pada emosional spiritual daripada rasional teoritis. Jadi, paham-paham falsafah yang berkembang seperti Hinduisme, Buddhisme, Konfusius, dan lain-lain. Pandangan filosofis orang timur dengan melihat berbagai macam sosiokultur dan keadaan masyarakat yang dianut oleh manusia di daerah bagian timur. Jadi, bagaimana cara mereka berpikir, menilai dunia, dan hidup mereka jadi pandangan orang timur dalam melihat kosmologi. Orang timur memandang kosmos sebagai sesuatu yang tercipta dari Tuhan dan diberikan kepada manusia. Pandangan falsafah orang timur, kosmos adalah dunia dengan sesuatu yang tercipta dan diberi dari Sang Kuasa. Kosmos selalu dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat ilahi. Kosmos bersifat suci dan kudus sehingga dianggap sebagai wujud yang menguasai manusia dan manusia harus memberi hormat dan sembah, serta tuntutan dasar dari kosmis ini bersifat religius dan harus dibuktikan dengan moral etis. Jadi bagaimana manusia bersikap baik terhadap dirinya sendiri, orang lain, dan dunia. Hal ini diperlihatkan dengan cara bagaimana mencintai sesama dan mencintai alam. Mereka juga percaya bahwa roh-roh yang diyakini itu memiliki tempat yang aman dan tentram serta tidak boleh diganggu. Filsafat timur masih dianggap belum memenuhi kriteria
disebut sebagai filsafat karena masih berbau mistis dan religius. Filsafat Timur memang terkenal dengan sifatnya yang religius, mistis, magis, sehingga kurang bisa diterima secara rasional. Filsafat Timur berkembang di daerah Cina, India, Jepang yang banyak memunculkan pemikiran-pemikiran dan digunakan pedoman oleh masyarakat bagian timur. Di wilayah timur juga terkenal sebagai wilayah yang mempunyai peradaban besar di dunia dan sumber wilayah yang mempunyai peradaban besar di dunia serta sumber agama dan pandangan tentang manusia dan dunia. Banyak orang-orang mencari ketenangan di daerah timur karena dianggap memiliki suatu keadaan yang mendamaikan dan mententramkan jiwa. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Antonio Mosei. Saya akan menjelaskan tentang pemikiran timur. Cara pandangan filsafat timur lebih pada realita yang terjadi di sekitarnya, lebih memikirkan tentang dunia yang sesamanya. Di dunia belahan timur mempunyai banyak negara dan banyak penduduk dengan jumlah yang besar serta angka kelahiran yang sangat tinggi. Mereka juga masih tergolong sebagai golongan menengah ke bawah, sedangkan di dunia barat sudah mengembangkan kemajuan teknologi sejak lama. Mereka lebih menekankan pada intuisi dan juga pada batinia, spiritual dan mistis. Berdasarkan hal ini, maka orang timur mempercayai bahwa dengan memiliki jiwa yang baik, maka mereka akan mencapai kebijaksanaan dan kebaikan hidup. Jika di bagian barat, mereka lebih condong pada keadaan masyarakat sekitar, serta ilmu pengetahuan orang timur, lebih kepada to be is more important than to do. Kehadiran lebih penting daripada seorang berbuat. Jadi orang timur kurang suka dengan pertentangan dan konflik. Cara berpikir orang timur lebih pada mereka melihat dunia, bagaimana mereka melihat diri sendiri dan sesama, dan bagaimana mereka mengantungkan diri pada sang pencipta. Perspektif filsafat orang timur lebih pada human dan religius. Paham tentang religius dan kosmis, mereka melekat dan menguasai tata kehidupan orang timur. Cocaine in my nose, got rose in my cup though. Shawty climbing my pole, she got me locked in on cup though. G house, bring the streets out, go DJ, please play that heat now. Sit bass, that super bass got me dead live. I'm Kurt Cobain, like boom, boom. We listen to room, pimp game, ice cold. I'm chillin' with the crew, pop early like firecrackers, last with the June. Acting like a fool, don't play by the rules. Game time better come correct. Game playing at your best, then you will get left. If it don't involve money, then I don't accept. If it don't involve money, then I don't accept.